Orang yang paling mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya, orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya, orang yang senantiasa menjaga kesolehannya, orang yang senantiasa menjaga amal baiknya. Inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Apa sebab? Karena Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak butuh nyawa kita. Allah tidak butuh harta kita. Allah tidak butuh keturunan kita. Maka ketika para alim ulama tafsir menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk taat kepada Allah. Kata para ahli tafsir, khalaqtu ibadi li ibadati la li ihtiyaji. Aku menciptakan hambaku itu dalam rangka beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh kepadanya. Allah menciptakan malaikat bukan Allah butuh kepada malaikat. Allah menciptakan alam ini bukan karena Allah butuh kepada alam. Allah menciptakan jin dan manusia. Allah tidak membutuhkan jin, Allah tidak membutuhkan manusia. Tapi alam inilah yang membutuhkan Allah. Manusialah yang membutuhkan Allah, jin yang membutuhkan Allah, malaikat yang membutuhkan Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kebutuhan. Beda dengan manusia, dia mencari harta untuk kebutuhannya, dia mencari kekuasaan untuk kebutuhannya, dia mencari dunia ini untuk kebutuhannya. Tapi Allah menciptakan alam ini bukan karena Allah butuh, tapi Allah inginkan agar semua tunduk kepada Allah, agar semua mentaati Allah, agar semua beribadah kepada Allah. Apa yang kita persiapkan agar kita menjadi manusia di hadapan Allah? Allah tidak butuh kekuasaan, karena kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak butuh harta, Allah tidak punya butuh apapun. Kitalah yang membutuhkan Allah. Karena itu di sisa-sisa umur kita, khususnya di dalam bulan Ramadan hari-hari sekarang, adalah taatilah Allah. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan remehkan sekecil apapun kesolehan itu. Jangan remehkan sekecil apapun ketaatan itu. Karena kita tidak tahu dari sisi mana Allah akan memberikan kebaikan. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian remehkan sekecil apapun kebaikan itu, walau sekedar tersenyum pada saudara kalian, walaupun sekedar menampakkan kecerahan muka kalian pada saudara kalian, menampakkan kebahagiaan kalian pada saudara kalian. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Karena kalau baca Quran saja di bulan Ramadan, Allah akan berikan berkali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan. Oleh karena itu, perbanyaklah baca Quran. Kalau Anda ingin mulia di dalam bulan Ramadan, kalau Anda ingin mulia di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kalau kalian ingin dekat dengan Allah di sepanjang tahun, maka bacalah Quran. Amalan Quran ini sedikit tapi balasannya sangat banyak. Kebaikannya sangat banyak, kemuliaannya sangat banyak. Itu sebabnya orang-orang dahulu menghatamkan Quran di bulan Ramadan, dia tidak bosan. Ada yang sampai 60 kali, ada yang sampai 40 kali, ada yang setiap 3 hari, ada yang setiap malam, ada yang setiap siang. Subhanallah. Apa sebab? Karena dia menemukan kemuliaan di dalam Quran, karena dia menemukan kebaikan di dalam Quran, karena dia menemukan ketentraman di dalam Quran. Maka Allah mengingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling taat,
manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa itu adalah para nabi, maka dialah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini mengikuti jalan kenabian, jalan yang ditempuh oleh Muhammad Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat beliau, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Kalau Nabi dijadikan mulia oleh Allah karena kedekatannya, karena ketaatannya kepada Allah, para sahabat juga dijadikan mulia oleh Allah karena imannya, karena taatnya, karena dekatnya dengan Allah. Apa kata Allah? Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat, kalau kalian sholat sebagaimana sholatnya para sahabat, kalau kalian taat sebagaimana taatnya para sahabat, kalian akan diberikan kemuliaan yang sama sebagaimana kemuliaan yang diberikan para sahabat. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah? Karena takutnya kepada Allah, maka setan pun takut kepada beliau. Kalau saat setan melewati sebuah jalan, yang jalan itu juga dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka setan akan menyingkir dari jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Beda kita dengan hari ini, karena kita tidak muliakan diri kita dengan iman, kita tidak muliakan diri kita dengan tauhid, tidak muliakan diri kita dengan kepatuhan kepada Allah, kita menjadi setan. Yang tadinya kita menjadi anak buah setan, hari sekarang kita menjadi pemimpin-pemimpin setan. Itu sebabnya kalau ingin menjadi mulia, kalau ingin menjadi tentram, maka mari kita mentaati Allah sebagaimana para nabi. Mari kita mentaati Allah sebagaimana para sahabat. Mari kita mentaati Allah sebagaimana orang-orang siddiq, orang-orang saleh, orang-orang yang dimatikan oleh Allah dalam kesyahidan. Mereka dimuliakan oleh Allah karena mereka memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kemuliaan pada harta kalau tidak diiringi dengan ketaatan. Tidak ada kemuliaan pada kekuasaan kalau tidak ada diiringi dengan Islam, tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Kita menjadi mulia karena ketaatan kita kepada Allah. Kita akan diangkat derajat kita oleh Allah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah menasihati kita, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling taat. Maka mari kita muliakan diri kita dengan keimanan, kita muliakan diri kita dengan ketaatan, kita muliakan diri kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah menurunkan kemuliaan bagi kita semua.